Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam edisi renungan yang khusus membahas filosofi, praktek, kehidupan kekristenan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberi tema renungan kali ini, kuasa berkat dari orang tua. Renungan ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa berkat bagi anak-anak berasal dari orang tua yang merupakan perwakilan Allah di atas muka bumi ini. Nah, dalam teks bacaan firman Tuhan tadi tidak disebutkan keluarga atau orang tua, tetapi dalam teks bahasa Inggris lebih jelas, lebih tampak berkat yang ditujukan atau yang difirmankan oleh Allah dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris. Go forth from your country and from your relative and from your father's house to the land which I will show you, and I'll make you a great nation, and I'll bless you and make your name great. And so you shall be a blessing, and I'll bless those who bless you. And the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Saya ulangi, dalam bagian akhirnya berbunyi, in you all the families of the earth shall be blessed. Tuhan memiliki rencana untuk memberkati setiap keluarga di bumi. Kalau kita lihat tadi dari teks bahasa Indonesianya, kita tidak mendapati bahwa berkat untuk keluarga itu seperti apa. Tetapi dalam teks bahasa Inggris kita melihat dengan jelas bahwa in you all the families of the earth shall be blessed. Hal ini dinyatakan dalam janji Allah kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati keluarga-keluarga. Janji ini juga sekaligus menubuatkan tentang berkat yang akan datang melalui Yesus Kristus yang juga adalah benih Abraham. Tujuan yang dinyatakan Tuhan dalam mengutus Yesus Sang Mesias adalah untuk memberkati semua keluarga di atas muka bumi ini. Sahabat pendidikan Kristen, jika Anda menyimak tadi bacaan firman Tuhan, ada sesuatu yang sangat menarik di dalam ayat firman Tuhan tersebut. Allah tidak menyatakan bahwa Ia akan memberkati semua individu di atas muka bumi, melainkan semua keluarga. Dalam bagian ayat ini juga kita bisa melihat bahwa unit utama yang melaluinya Tuhan berkomitmen untuk bekerja adalah keluarga. Jika rancangan Allah adalah untuk memberkati, maka iblis pun memiliki rancangan, yaitu mengutuki setiap keluarga di atas muka bumi. Apa sesungguhnya berkat itu dan apa sesungguhnya kutuk itu? Istilah ini seringkali didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda. Berkat seringkali dihubungkan dengan penerimaan uang, finansial, hadiah. Sementara kutuk seringkali dikaitkan dengan sihir atau mantra-mantra yang diucapkan. Berkat adalah Tuhan menggunakan manusia untuk menyampaikan pesan dan citra serta identitasnya ataupun tujuannya ke hati orang lain. Sementara mengutuk, setan menggunakan manusia untuk menyampaikan pesan atau citranya atau tujuannya, destininya ke hati orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dan setan sama-sama memiliki pesan.
yang ingin disampaikan ke setiap hati di atas muka bumi ini. Namun, kedua pesan tersebut sangatlah berbanding terbalik. Pesan Tuhan menyampaikan cinta, kasih, rasa hormat, destiny. Sementara pesan iblis ialah menyampaikan rasa malu, kurang dicintai, kurangnya tujuan, atau yang lainnya. Setiap saat, orang tua dapat menjadi agen Tuhan untuk memberkati anak-anak mereka. Di lain pihak, mereka juga berpotensi untuk menjadi agen iblis untuk mengutuki anak-anak mereka. Orang tua Kristen dapat menyampaikan pesan Tuhan dengan berkata, "Aku mengasihimu, aku menghargaimu, engkau adalah investasi terbaik di dalam hidupku." Sementara iblis berkata bahwa, "Enggak, kamu itu tidak dicintai, kamu itu tidak diinginkan, kamu adalah anak yang haram, anak yang tidak diinginkan sama sekali oleh orang tuamu. Engkau tidak layak." Sahabat pendidikan Kristen, dalam bahasa Ibrani, kata memberkati adalah barak. Terjemahan literal dari kata ini adalah berlutut di hadapan seseorang. Dari makna literal tersebut, kita bisa melihat bahwa memberkati berarti berlutut di depan seseorang. Berkat itu datang dari sikap dan postur kerendahan hati. Ketika kebanyakan orang berpikir tentang berkat, mereka biasanya memikirkan seseorang yang memberkati dari posisi yang lebih tinggi. Perhatikanlah apa yang Yesus lakukan. Yesus memberkati kita dengan merendahkan dirinya dan mengambil bentuk menjadi manusia. Ia disetarakan dengan penjahat yang hina. Ia memberikan nyawanya untuk membayar dosa kita. Tindakan Yesus adalah gambaran dari berkat yang berasal dari postur yang berlutut. Arti lain dari barak adalah berlutut di depan. Konotasi spiritualnya adalah memberdayakan untuk mencapai kelimpahan. Jadi, ketika Anda memberkati seseorang, Anda berlutut di hadapannya dengan kerendahan hati dan secara harafiah memberdayakan orang itu untuk berkelimpahan. Tentu saja kata kelimpahan itu tidak terbatas pada finansial saja. Jika Anda memberkati putra-putri Anda memberdayakannya untuk berkelimpahan di dalam setiap bidang kehidupannya. Kehidupan spiritual dengan Tuhan, kesehatan fisiknya, kesejahteraan emosionalnya, pernikahannya, anak-anaknya, keuangannya, karirnya, atau pelayanannya. Mengutuk berarti melakukan sesuatu yang berbanding terbalik dengan yang saya sebutkan tadi. Jika Anda mengutuk putra-putri Anda juga melumpuhkan, melemahkan kelimpahan di setiap aspek bidang kehidupan. Dalam bahasa Yunaninya, kata kerja memberkati adalah kata eulogeo. Artinya berbicara dengan baik. Kata ini juga berarti menyebabkan kelimpahan. Anda mungkin telah memahami kemiripannya dengan kata eologi dalam bahasa Inggris yang berasal dari akar kata yang sama. Pidato juga merupakan eulogio. Ceramah atau pesan-pesan di makam pun juga adalah eulogio. Tetapi dalam konteks tersebut, pesan yang disampaikan itu tidak memberdayakan orang, sebab pesan itu ditujukan kepada mereka yang sudah meninggal. Tidak mungkin terjadi kelimpahan setelah seseorang meninggal. Untuk memberdayakan seseorang agar sejahtera, berkat itu harus diucapkan selama orang itu hidup. Jadi mengutuk adalah berbicara tentang yang jahat, sementara berkat itu adalah berbicara tentang yang baik kepada seseorang atau menyampaikan visi dan gambar Tuhan ke dalam kehidupan seseorang.
Sahabat pendidikan Kristen, jika kita memperhatikan kehidupan Yesus, menarik untuk dilihat. Yesus pun ketika dia dibaptis, dia diberkati oleh Bapanya. Sangat menarik untuk dilihat berkat Bapa bagi Yesus. Di dalam Injil kita dapat melihat Yesus tidak pernah sekalipun mengajar. Yesus tidak pernah sekalipun mengadakan mujizat sebelum diberkati oleh Bapanya. Dia menerima berkat itu di hadapan semua orang. Jika Bapak Ibu melihat dalam Injil Lukas 3 ayat 22, dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saat ini, ungkapan seperti yang disampaikan Bapa kepada Yesus sangat jarang kita dengarkan. Budaya kita hari ini telah bergeser. Ayah terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani, sehingga melalaikan perintah Alkitab untuk memberkati anak-anak. Tetapi orang-orang Yahudi pada masa lalu, mereka terbiasa mendengarkan perkataan ayahnya yang berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Para ayah Yahudi, mereka mengucapkan kata-kata itu kepada putra-putri mereka saat melepaskan mereka ke dalam kehidupan dan panggilan dewasa mereka. Jadi, siapapun yang pernah menghadiri upacara akil balik dari orang Yahudi seperti itu, pasti tidak asing dengan kata-kata yang dinyatakan oleh Bapa kepada Yesus. Satu-satunya orang yang tidak bisa menerima berkat adalah orang yang dilahirkan di luar nikah atau kelahirannya dipertanyakan. Karena proses kelahiran Yesus, banyak orang menganggap dia tidak sah. Lebih jauh lagi, karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, maka Yusuf tidak pernah mengucapkan berkat ini kepada Yesus ketika dia akil balik. Perhatikanlah di seluruh kitab Injil, kita pasti tidak akan pernah menjumpai bahwa Yusuf itu memberkati Yesus dengan perkataan yang umumnya disampaikan pada masa itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan berasal dari benih Yusuf, tetapi benih dari Roh Kudus. Namun jika Anda meragukan identitas Yesus, keraguan itu benar-benar berhenti di Sungai Yordan, yaitu ketika Bapa menyatakan di depan umum, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya percaya berkat dari Bapa surgawinya memberi Yesus kekuatan untuk berjalan dalam identitasnya, untuk memenuhi semua tujuannya di atas muka bumi ini. Jika Yesus saja membutuhkan berkat dari Bapanya untuk menyelesaikan tujuan hidupnya, pertanyakanlah saat ini, berapa banyak berkat yang harus Anda sampaikan kepada anak-anak untuk menggenapi seluruh rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau hari ini engkau menahan berkat itu dari mulutmu, bayangkanlah betapa sulitnya anak itu akan menjalani kehidupan untuk menggenapi seluruh rancangan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memulihkan budaya berkat itu. Meskipun dalam era modern ini pemberkatan semacam ini sangat-sangat jarang dilakukan oleh para orang tua, tetapi saya mendorong kepada setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai firman Tuhan, untuk kembali memulihkan budaya ini dalam kehidupan keluarga. Ketika saya bertanya hari ini, berapa banyak dari Anda yang menonton video ini mengucapkan berkat bagi anak-anakmu? Atau berapa banyak dari Anda yang menerima impartasi berkat dari ayah Anda? Saya yakin hanya sebagian kecil dari Anda yang mengucapkan berkat untuk anak-anak Anda. Orang-orang yang tidak pernah diberkati oleh kedua orang tuanya akan senantiasa mencari-cari berkat. Ia juga tidak akan bisa membagi berkat kepada anak-anaknya.
Pemahaman tentang kekuatan berkat orang tua telah secara sistematis dicuri oleh budaya kita. Namun saya tetap mendorong saudara sekalian untuk mengucap berkat kepada anak-anak, sebab itu adalah perintah Tuhan bagi Anda sebagai orang tua. Yeremia 6 ayat 16 berkata, "Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di mana jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan." Anda harus memulihkan kembali budaya berkat bagi keluarga Anda dan menjadi duta berkat bagi komunitas Anda dan lingkungan Anda. Pernahkah Anda bertanya, mengapa keluarga Yahudi begitu makmur atau begitu hebat? Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan orang Yahudi di atas $50.000. Kalau hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, rupiah kita ada di posisi 14.000 sekian. Maka Bapak Ibu tinggal mengalihkan saja $50.000 itu dikali 14.000. Maka demikianlah pendapatan dari orang Yahudi, satu orang Yahudi. Kemudian yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa 40% dari 40 orang terkaya di Amerika adalah orang Yahudi. Sepertiga dari multimilioner di Amerika masih memiliki hubungan darah dengan Yahudi. 20% dari profesor dari universitas terkemuka adalah orang Yahudi. 40% dari pengacara terkemuka di New York dan Washington DC adalah orang Yahudi. Di dalam bidang sains, 30% dari American Nobel Prize dimenangkan oleh orang Yahudi. 25% dari keseluruhan kriteria American Nobel Prize dimenangkan oleh orang Yahudi. Nah, kenapa orang-orang Yahudi ini bisa begitu luar biasa? Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana kuasa berkat itu dilepaskan oleh orang tua mereka, oleh ayah mereka kepada anak-anak mereka. Setidaknya ada 7 waktu kritis atau waktu penting di mana seorang ayah itu akan melepaskan berkat bagi anak-anaknya. Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya di dalam Alkitab. Dalam catatan itu kurang lebih ada sekitar 7. Yang pertama adalah pada saat pembuahan. Yang kedua, saat bayi itu atau janin itu masih di dalam kandungan. Yang ketiga, saat anak itu lahir. Yang keempat, saat bayi. Kemudian yang kelima pada saat pubertas. Yang keenam pada saat menikah. Dan yang ketujuh di masa tua. Nah, hampir tidak mungkin bagi seseorang yang tumbuh dalam budaya Ibrani kuno kehilangan berkat pada masa-masa penting ini. Budaya tersebut disusun sedemikian rupa sehingga upacara pemberkatan dan hari-hari terjadi secara alamiah di sebagian besar keluarga Yahudi. Tradisi ini atau budaya ini menghasilkan kesehatan spiritual, emosional, fisik, hubungan, dan finansial serta keluarga bagi tentu saja keluarga-keluarga yang melakukan pemberkatan secara teratur. Saya mengajak kepada setiap kita untuk terlebih dahulu menyimak pesan ini bagi diri kita sendiri. Kemudian Anda akan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah bahwa Anda itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi untuk memberikan berkat, untuk melepaskan berkat kepada anak-anak di dalam setiap tahapan-tahapan penting kehidupan mereka. Anda mungkin telah melewatkan beberapa masa kritis atau masa penting dari berkat dalam kehidupan anak-anak. Tetapi melalui renungan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai orang tua, Anda masih dapat memberikan berkat kepada anak-anak Anda. Anda diciptakan untuk menjadi agen berkat
bagi anak-anak Anda. Dan saya percaya bahwa Anda akan diperlengkapi untuk memberdayakan anak-anak Anda untuk memenuhi panggilan ilahi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa ketika Anda belajar tentang kuasa berkat ini, Anda akan terus dibimbing oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan Anda sebagai pasukan keluarga yang diberkati, yang tumbuh dan mendorong orang lain menciptakan budaya berkat di dalam komunitas di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tengoklah ketika Esau itu, atau tengoklah kejadiannya Esau. Dalam Kejadian 27 ayat 34, Esau mendengar perkataan ayahnya itu, lalu meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga ya ayah," atau ya Bapa. Ini tangisan dari hati putranya Esau kepada ayahnya Ishak. Seruan seorang anak dewasa pada masa modern ini juga terdengar seharusnya bagi kita. Bagaimana anak-anak itu membutuhkan berkat, kuasa berkat yang dilepaskan dari perkataan atau mulut orang tuanya. Jelaslah bahwa Tuhan menghendaki setiap anak-anak di bumi ini diberkati oleh ayahnya, ibunya berkali-kali di dalam kehidupannya. Di seluruh Alkitab kita bisa melihat orang tua Ibrani meletakkan tangan ke atas anak-anak mereka dan memberikan berkat dengan perkataan dan tindakan. Dalam catatan Alkitabiah tentang berkat yang diberikan Ishak kepada putranya Yakub dan Esau, kita melihat kekuatan dan pentingnya berkat orang tua. Ishak, istrinya dan putra-putranya semua memahami bahwa berkat seorang ayah atas putra sulungnya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyebabkan putra tersebut dan keluarganya menjadi makmur, berkelimpahan selama beberapa generasi di depan. Berkat ini dipahami juga begitu kuat sehingga Yakub dengan bantuan ibunya Ribka rela berbohong dan menipu untuk mendapatkan restu yang seharusnya menjadi milik kakaknya Esau. Dengan berpura-pura menjadi saudaranya, Yakub meyakinkan ayahnya yang rabun bahwa dia adalah Esau. Dengan demikian dia menerima berkat hak sulung itu dari ayahnya. Ketika Esau kemudian datang kepada ayahnya untuk menerima berkatnya dan menemukan bahwa Yakub telah menerima berkat ayahnya dan tidak dapat ditarik kembali, Alkitab mencatat sebagai berikut. And Esau said to his father, "Have you only one blessing, my father? Bless me also, O my father." And Esau lifted up his voice and wept. So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, "The days of the mourning of my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob." Mengapa berkat yang dicuri itu membuat Esau begitu marah sehingga ingin membunuh adiknya? Dia berkata, "I will kill my brother Jacob." Esau sangat terpukul karena dia memahami sesuatu yang sangat sedikit disadari di zaman modern ini. Esau tahu bahwa seorang ayah itu memegang kunci masa depan anak-anaknya, yang jika digunakan akan membebaskan mereka menuju kelimpahan. Ketika kita mengikuti kehidupan Yakub melalui beberapa generasi, kita dapat mengamati bahwa Yakub dan keluarganya berlipat ganda jumlahnya, menjadi sangat kaya, sehat, tidak mengalami tulah dan penyakit, menaklukkan musuh-musuh mereka, dan memerintah di negeri mereka selama beberapa generasi. Suku Esau sebaliknya tidak makmur, tidak bertambah banyak, tidak menjadi kaya, dan sering ditaklukkan oleh musuh.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita menyadari betapa besarnya kuasa berkat seorang ayah atau orang tua, saya mendorong kepada setiap kita hari ini mengambil satu sikap, mengambil titik balik. Jika Anda saat ini sangat sulit mengeluarkan kata-kata berkat dari mulut Anda, dengan renungan kali ini, mari kita ambil titik balik. Lepaskan berkat bagi anak-anak kita. Dengan kita melepaskan berkat itu kepada anak-anak kita, percayalah, ada kuasa di dalam perkataanmu, ada kuasa di lidahmu yang dilepaskan untuk memberkati anak-anak. Bukankah engkau adalah wakil Allah di muka bumi ini? Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jika ingin engkau melihat generasi selanjutnya menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi lebih baik, maka lepaskanlah berkat itu. Kiranya melalui renungan kali ini, saudara sekalian diberkati. Tuhan Yesus memberkati.